Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mubarak dengan NIM 2517102997. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas A Universitas 19 November Belaka. Di sini saya akan membuat video cabang olahraga atletik, yaitu salah satunya yaitu lari gawang. Pengertian lari gawang. Lari gawang merupakan salah satu nomor perlombaan dalam cabang olahraga atletik yang mengkombinasikan kemampuan berlari cepat dengan keterampilan melewati rintangan berupa gawang yang dipasang pada jarak tertentu sepanjang lintasan. Dalam perlombaan ini, seorang atlet harus berlari dari garis start menuju garis finish dengan waktu secepat mungkin sambil melewati setiap gawang yang berada di lintasan. Lari gawang tidak hanya mengandalkan kecepatan seperti sprint, tetapi juga memerlukan teknik, koordinasi gerak, keseimbangan, kelenturan, konsentrasi, keberanian, dan kecepatan langkah yang sangat baik. Lari gawang sering dianggap sebagai salah satu nomor atletik yang paling kompleks karena harus mampu mempertahankan kecepatan lari sekaligus melewati rintangan tanpa kehilangan ritme. Jika seorang pelari salah memperkirakan langkah sebelum gawang, maka kecepatan akan berkurang dan peluang untuk mencapai hasil yang terbaik menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, dalam lari gawang diperlukan latihan yang terencana dan berkesinambungan agar atlet dapat menguasai setiap aspek teknik yang diperlukan. Pada dasarnya, tujuan utama lari gawang adalah untuk mencapai garis finish dalam waktu tercepat dengan tetap melewati seluruh gawang sesuai peraturan yang berlaku. Namun, di balik tujuan tersebut terdapat sebagai unsur kemampuan fisik, mental yang harus dimiliki oleh seorang atlet seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, reaksi, fleksibilitas, koordinasi tubuh, serta kemampuan untuk mengendalikan tekanan saat pertandingan. Sejarah lari gawang. Lari gawang bermula di Inggris pada awal abad ke-19. Pada masa itu, olahraga atletik mulai berkembang sebagai salah satu kegiatan yang populer di sekolah-sekolah dan universitas. Lari gawang muncul sebagai variasi dari perlombaan biasa dengan menambahkan rintangan sepanjang lintasan. Awalnya, rintangan yang digunakan berupa pagar yang sederhana terbuat dari kayu. Pelari harus melompati pagar tersebut sambil mempertahankan kecepatan larinya. Karena itu, pagar yang digunakan cukup berat dan kokoh. Banyak pelari yang mengalami cedera apabila menabraknya.
Meskipun demikian, olahraga ini tetap menarik perhatian banyak orang karena memberikan tantangan yang berbeda dibandingkan nomor lari lainnya. Pada tahun 1837, perlombaan lari gawang mulai dipertandingkan secara resmi di Inggris, dan seiring berjalannya waktu, berkembangnya olahraga atletik, bentuk dan ukuran gawang mulai distandarkan. Gawang yang awalnya sangat berat kemudian dimodifikasi agar lebih ringan dan dapat jatuh ke depan apabila terkena pelari. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan para atlet ketika Olimpiade modern pertama diselenggarakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Nomor lari gawang putra dimasukkan sebagai salah satu cabang yang dipertandingkan. Sementara itu, nomor lari gawang putri mulai dipertandingkan dalam Olimpiade tahun 1932. Sejak saat itu, lari gawang berkembang pesat di berbagai negara dan menjadi salah satu favorit dalam kejuaraan di dunia. Banyak atlet legendaris yang mencatatkan prestasi luar biasa dalam lari gawang. Perkembangan ilmu olahraga, teknologi, perlengkapan atletik, metode latihan yang modern, serta penelitian tentang biomekanika gerak manusia telah membantu meningkatkan kualitas perlombaan dari waktu ke waktu. Hakikat dan karakteristik lari gawang. Lari gawang memiliki karakteristik yang membedakannya dari nomor atletik. Karakteristik tersebut salah satunya yaitu yang pertama yaitu menggabungkan kecepatan dan teknik dalam lari sprint biasa. Pelarinya hanya fokus pada kecepatan, namun dalam lari gawang, pelari harus mampu mengkombinasikan kecepatan dengan teknik melewati gawang. Yang kedua yaitu membutuhkan ritme langkah. Pelari harus memiliki pola langkah yang tetap dan konsisten dari satu gawang ke gawang berikutnya. Yang ketiga yaitu membutuhkan kelenturan tubuh. Gerakan kaki saat melewati gawang memerlukan fleksibilitas tinggi pada pinggul, paha, dan lutut. Karakteristik yang keempat yaitu membutuhkan keseimbangan. Saat berada di udara, kita melewati gawang, tubuh harus tetap stabil agar tidak kehilangan kontrol. Karakteristik yang kelima yaitu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kesalahan kecil dalam menghitung langkah atau melakukan tolakan dalam menyebabkan kehilangan waktu, bahkan jatuh. Adapun tujuan lari gawang,
utamanya lari gawang adalah untuk menyelesaikan perlombaan dalam waktu tercepat dengan melewati seluruh gawang sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, lari gawang juga memiliki tujuan pendidikan dan kebugaran. Tujuan tersebut meliputi untuk melatih kecepatan berlari, mengembangkan koordinasi tubuh, dan melatih keseimbangan, dan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, melatih daya ledak otot, mengembangkan kelenturan tubuh, dan melatih keberanian untuk menghadapi rintangan, dan menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membentuk karakter disiplin dan sportif. Adapun teknik dasar lari gawang telah terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknik start. Start merupakan bagian awal yang sangat menentukan keberhasilan pelari. Lari gawang menggunakan start jongkok karena mampu menghasilkan doyan kuat. Tahapan start. Adapun beberapa tahapan start. Yang pertama yaitu posisi bersedia. Yang kedua, tangan berada di belakang garis start. Lalu kaki depan menempel pada saat balok start. Lutut kaki belakang menyentuh tanah. Kepala sedikit menunduk, rileks. Yang kedua yaitu posisi siap. Pinggul diangkat dan berat badan bertumpu pada tangan dan kaki. Lalu pandangan fokus ke lintasan saat aba-aba. Ya, kedua kaki mendorong kuat, tubuh melesat ke depan. Langkah pertama yang dilakukan secepat mungkin. Teknik yang kedua yaitu teknik berlari menuju gawang pertama. Pada fase ini, pelari harus membangun kecepatan maksimal yang perlu diperhatikan. Langkah yang harus cepat dan teratur. Tubuh yang sedikit condong ke depan dan fokus pada posisi gawang pertama. Dan tidak boleh mengurangi kecepatan. Biasanya atlet melakukan sekitar 8 langkah menuju gawang yang pertama, tergantung nomor perlombaan dan panjang langkah masing-masing atlet. Teknik yang ketiga yaitu teknik tolakan. Tolakan dilakukan sebelum melewati gawang. Prinsip tolakan ada beberapa. Pertama yaitu mengarah ke depan, bukan mengarah ke atas, dan menggunakan tumpuan kaki yang terkuat. Dilakukan dengan cepat, tetap mempertahankan kecepatan lari
sering terjadi pada kesalahan adalah melompat terlalu tinggi sehingga waktu udara menjadi lebih lama. Teknik yang keempat yaitu teknik melewati gawang. Kaki depan atau biasa disebut dengan leg. Kaki depan adalah kaki yang dimana kaki pertama kali melewati gawang. Cara melakukannya yaitu dengan lutut diangkat ke depan, kaki diluruskan di atas gawang, dan ujung kaki menghadap ke atas. Segera diturunkan setelah melewati gawang. Kaki belakang atau biasa disebut trail leg, kaki belakang mengikuti setelah kaki depan melewati gawang. Dan cara melakukannya yaitu dengan lutut ditekuk ke samping, pinggul diputar mengikuti sesuai gerakan kaki, dan kaki segera diayunkan ke depan. Adapun teknik yang kelima yaitu posisi badan saat melewati gawang. Pada posisi tubuh yang benar, pada badan sedikit dicondongkan ke depan, kepala tetap sejajar bahu, kepala dengan tetap sejajar bahu, rileks, pinggul tetap tinggi, dan tangan membantu menjaga keseimbangan. Posisi ini memungkinkan atlet tetap bergerak cepat dan stabil. Teknik yang keenam yaitu teknik mendarat setelah melewati gawang. Kaki depan mendarat terlebih dahulu dan lutut agak ditekuk sedikit, dan tubuh tetap menjaga keseimbangan. Segera kembali ke langkah sprint dan segera kembali ke langkah sprint dengan tepat. Teknik yang ketujuh yaitu teknik lari antar gawang ke gawang lainnya. Fase ini sangat penting karena menentukan ritme perlombaan dan tujuan utama, dan untuk menjaga kecepatan dan menjaga pola langkah untuk mempersiapkan tolakan berikutnya. Pelari elit dunia yang biasa memiliki ritme dan irama langkah yang sangat konsisten dari awal hingga akhir perlombaan. Teknik yang ke-8 yaitu teknik finish. Finish dilakukan dengan mempertahankan kecepatan penuh dan tidak memperlambat langkah-langkah lainnya, dan membusungkan dada ke depan saat menyentuh garis finish. Oke.
berupa pengertian dan praktek tari Jawang. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.